Ya, baik Umahat, sambil kita menunggu Umahat yang lain, kita buka saja ya kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita kembali berjumpa di kelas pra BBQ untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Umahat. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita buka kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita, ingatan kita, lisan kita di dalam mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, Umahat. Pekan lalu kita sudah mempelajari materi tentang hukum idgham mutamatsilain. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari hukum idgham selanjutnya, yaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Ya, jadi ada beberapa huruf yang makhrajnya sama tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Hukumnya atau cara membacanya ada syaratnya. Syaratnya yaitu jika huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Ya, itu syarat dari idgham mutajanisain. Kecuali pada idgham mutajanisain ada pengecualiannya. Jika huruf to sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat, maka cara membacanya huruf to sukun diidghamkan ke huruf ta yang berharokat, tetapi tetap menyisakan sifat iltobaq pada huruf to. Kita tahu ya Umahat ya, huruf to salah satunya mempunyai sifat iltobaq, yaitu lengket atau terkepungnya suara di antara lidah dan langit-langit. Jadi walaupun diidghamkan ke huruf ta, tapi tetap menyisakan sifat iltobaq pada huruf to. Nah, idgham mutajanisain terjadi pada beberapa keadaan. Ya. Yang pertama, terjadi jika huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Kita tahu ya Umahat ya, huruf ba dan mim kan sama makhrajnya, sama tempat keluarnya.
yaitu makhraj asy-syafatan, ya, dari bibir, dari kedua bibir. Jadi huruf mim dan ba makhrajnya dari kedua bibir yang dirapatkan. Hanya ba dan mim mempunyai sifat yang berbeda, walaupun sama makhraj, namun sifatnya berbeda. Salah satu sifat yang berbeda yang punya khas dari huruf ba adalah mempunyai sifat qalqalah, ya. Sedangkan mim bukan qalqalah, ya. Mim salah satu mempunyai sifat bainiyah, yaitu sedikit mengalir, ya. Baik. Contoh yang huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim terdapat pada Quran surah Hud ayat 42. Di sini bisa dilihat ya Umahat ya, di huruf ba sukun yang berwarna biru bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Maka cara membacanya, huruf ba-nya diidghamkan atau dileburkan atau dimasukkan ke huruf kedua yang berharokat yaitu huruf mim, ya. Jadi langsung diidghamkan dan mim ditandai dengan tasdid. Maka jika mim tasdid wajib gunnah, ya. Jadi di sini langsung dibacanya ba-nya dimasukkan ke huruf mim. Dibaca irkam ma'ana, irkam ma'ana, ya. Ara sukun di sini dibaca tafkhim. Kenapa dibaca tafkhim? Karena sebelumnya ra sukun sebelumnya kasroh tidak asli. Karena sebab di sini adalah karena sebab hamzah wasol. Jadi kasrohnya, harokat kasroh pada hamzah wasolnya kasroh, ya. Jadi ra sukun sebelumnya kasroh tidak asli karena sebab di sini karena sebab hamzah wasol. Maka ra sukunnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Irkam ma'ana. Ya, kita lanjutkan ke bacaan yang memiliki hukum idgham mutajanisain selanjutnya, yaitu jika huruf ta sukun bertemu dengan huruf to yang berharokat. Di poin nomor 2, ya. Jika huruf ta sukun bertemu dengan huruf to yang berharokat, maka cara membacanya huruf ta sukun diidghamkan atau dimasukkan ke huruf to yang berharokat ditandai dengan tasydid. Jadi tanda tasydid di hukum idgham mutajanisain ini adalah tanda tasydid karena hukum idgham, karena hukum peleburan. Jadi bukan tasydid asli tasydidnya, ya, karena disebabkan tasydid hukum idgham. Ya. Jadi taknya tidak dibaca lagi, melainkan langsung ke huruf to yang berharokat. Contohnya huruf ta sukun yang bertemu dengan huruf to di Quran surah Ali Imran ayat 72. Wa qalat qaifatun. Jadi tak sukunnya tidak dibaca lagi, melainkan langsung ke to yang ditandai dengan tasydid. Naam, kita lanjutkan ke hukum idgham mutajanisain, ya, yang kali ini bertemu huruf to sukun bertemu dengan huruf ta. Jadi kebalikan dari tadi. Kalau tadi huruf ta sukun bertemu huruf to, maka yang ketiga adalah to sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Cara membacanya, huruf to sukun diidghamkan ke huruf ta, tetapi dengan tetap menyisakan sifat itobaq pada huruf to sukun. Nah, makanya di sini jadi idghamnya tidak sempurna, ya. Idgham dari to sukun ke huruf ta
itu tidak sempurna karena masih menyisakan sifat itobaq pada huruf to. Ya, Umahat ya. Makanya bisa dilihat di sini pada contoh Quran surah Al-Maidah ayat 28. Kalau di contoh bacaan yang idgham mutajanisain yang lain, huruf keduanya ada tasdid, maka kalau di contoh yang huruf to sukun bertemu ta, huruf ta-nya tidak bertasdid ya, karena tidak sempurna idghamnya. Ya, tidak sempurna. Jadi bukan langsung dimasukkan ke huruf ta, melainkan ada sifat itobaq pada huruf to. Nah, jadi di sini cara membacanya basalta, angkat begitu to sukunnya, angkat pangkal lidahnya. Ya, jadi tetap menyisakan sifat itobaq atau terkepung. Baru ke huruf ta. Ya, ini pengecualian dari idgham mutajanisain, bukan pengecualian, maksudnya kalau yang lain idghamnya sempurna, tapi kalau yang huruf to sukun bertemu ta, idghamnya tidak sempurna, masuknya huruf pertama kedua itu tidak sempurna. Karena pada huruf to kita tetap menyisakan sifat itobaq. Ya. Kita lanjutkan ke bacaan yang memiliki hukum idgham mutajanisain selanjutnya, yaitu apabila huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Maka cara membacanya sama, huruf pertama diidghamkan ke huruf kedua, ya. Kalau ini idghamnya sempurna, ya. Jadi yang tidak sempurna idghamnya itu hanya jika huruf to sukun bertemu huruf ta. Jadi diidghamkan secara sempurna dengan syarat huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Sini contohnya banyak ya, jika huruf dal bertemu dengan huruf ta. Tawa'atum, qad tabayyana, abattum. Jadi dalnya tidak dibaca lagi ya. Dalnya tidak dibaca lagi. Jadi jika kita sudah mempelajari hukum idgham mutajanisain, idgham mutamatsilain, jadi kita sudah harus tahu membacanya. Jangan lagi Ummahat begitu kita sudah tahu ilmunya, bertemu di Quran surah Al-Maidah ayat 28 masih membacanya salah ya. Misalnya di sini ada yang salah karena tidak mengetahui ilmunya ya. Basal kota, to sukunnya masih dikolkolahkan. Itu kesalahan ya. Kita sudah belajar idgham mutajanisain. Jadi to sukunnya hilang sifat kolkolahnya, hanya sifat itobaqnya saja yang masih tersisa. Itu ya Ummahat ya, insyaallah dimudahkan. Baik, kita lanjutkan ke bacaan, contoh bacaan yang mempunyai hukum idgham mutajanisain, yaitu kebalikan dari dal sukun bertemu ta. Sini kebalikannya, huruf ta sukun bertemu dengan huruf dal yang berharokat. Contohnya di sini Quran surah Al-A'raf ayat 189. Tak sukun bertemu dal yang berharokat. Ya, di poin 5, Bukti Nana. Ya. Hukumnya idgham secara sempurna atau dimasukkan huruf pertama ke huruf kedua, huruf pertama sukun dimasukkan ke huruf kedua yang berharokat, disempurnakan idghamnya ya. Jadi sempurna. Di sini tak sukun bertemu dal yang berharokat. Contohnya pada Quran surah Al-A'raf ayat 189. Asqalat da'awa. Jadi tak sukunnya tidak dibaca lagi, melainkan langsung ke huruf dal ya, yang ditandai dengan tasydid. Selanjutnya contoh bacaan yang memiliki hukum idgham mutajanisain terjadi apabila huruf sa sukun bertemu dengan huruf zal yang berharokat. Kan kita tahu ya Ummahat ya, ada 3 huruf yang makhrajnya sama, namun beda sifat.
yaitu huruf sa, zal, dha. Dari mana makhrajnya? Dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Hanya ketiga huruf ini walaupun sama makhrajnya, tapi memiliki beda sifat. Ya, salah satu sifatnya yang membedakan huruf dha. Huruf dha mempunyai sifat isti'la, terangkat. Jadi terangkatnya pangkal lidah dan naiknya suara ke langit-langit atas. Ya, salah satu huruf isti'la. Sedangkan huruf zal dan huruf sa adalah huruf istifal, huruf tipis. Jadi cara pengucapannya lidahnya diturunkan saja. Kebalikan dari huruf-huruf isti'la. Insyaallah. Ya. Sampai sini materi kita tentang hukum idgham mutajanisain. Silahkan jika ummahat masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, tafadholi. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati Nur, ada yang ingin ditanyakan? Iya Ustazah, ini tadi yang basok gitu ya. Tohnya itu di ini dulu ya, ada di kayak itobak. Itobak. Berikan sifat itobak pada huruf to. Jadi yang hilang sifat kolkolahnya. Yang hilang sifat kolkolah. Jadi to-nya tidak dibaca kolkolahnya ya, to sukunnya. Hanya menyisakan sifat itobak. Jadi terkepung suaranya. To sukunnya itu terkepung. Jadi begitu mau sebelum ke huruf ta, itu pangkal lidah diangkat. Basal ta, basal ta. Ya. Jadi berikan sifat itobaknya saja. Ya. Jadi ya kolkolahnya hilang ya. Jadi jangan dibaca kolkolah lagi. Walaupun taknya tidak bertasydid, bukan berarti langsung masuk ke huruf ta. Ya. Atau toknya juga tidak boleh dibaca ya. Nggak boleh dibaca lagi. Kolkolahnya hilang, sifat kolkolahnya ya. Hanya menyisakan sifat itobak, terkepung. Ya. Ya, insyaallah. Silakan yang lain. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyaki. Yang lain silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Utideri, silakan. Ustazah, kalau yang tak ketemu dah itu loh Ustazah. Ya, tak ketemu dah, kenapa? Itu kayak misalnya berarti taknya itu enggak hamas ya Ustazah ya? Enggak. Langsung ke dalnya ya. Diidghamkan secara sempurna. Huruf pertama sukun diidghamkan atau dimasukkan sempurna ke huruf kedua yang berharokat. Jadi nggak dibaca lagi huruf taknya. Iya. Nah, ya, tak sukunnya nggak dibaca. Yang lainnya sama, hukumnya idgham secara sempurna apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Kecuali, cuman satu kecualinya kan, jika huruf to sukun bertemu dengan huruf ka yang berharokat, maka idghamnya tidak sempurna karena to sukunnya masih menyisakan sifat itobak. Makanya tandanya taknya juga tidak bertasydid kan? Iya. Iya, gitu ya. Itu pengecualiannya aja. Pengecualian. Oke. Nah, kalau yang lain idgham secara sempurna, masuk secara sempurna. Ditandai dengan tasydid ya. Iya. Ya, gitu ya, Tideri ya. Siap Ustazah, makasih Ustazah. Ya, nah. Yang lain silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sriwati. Mau tanya, huruf istilah itu apa ya? Apa aja Ustazah? Huruf istilah itu adalah huruf-huruf yang tebal. Huruf-huruf istilah ya, huruf yang cara pengucapannya dengan mengangkat pangkal lidah dan suara naik ke langit-langit atas. Jadi huruf-huruf tebal. Hurufnya apa? Ada 7 tuh. Hu, fo, bo, tin, tin. Jadi ho, fo, ya, bod, rin, qaf, dha, itu huruf-huruf istilah. Ya. Ya, Dihafalkan huruf-huruf istilah yang mempunyai sifat istilah. Ya. 7 huruf. Kalau to Ustazah, to juga termasuk. Ya. To, zo. Ya. O, gitu ya? Ya. Ho. Baik Ustazah. Baik Ustazah, jazakillah khairan Ustazah. Wa iyaki. Silakan yang lain.
Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita Ya Ustazah, izin Ya. bertanya. Fadoli, Bunda Sati? Itu kalau yang bagian nomor 5 itu Ustazah yang ketemu ta sama za. Ya. Itu kan ada contohnya ya, yang surat Al-A'raf 176 ya. Yang bacanya yalfas, gimana itu? Kan ada za dulu kan, terus ketemu dengan za bertasdid. Gimana itu? Iya, cara membacanya dimasukkan huruf pertama ke huruf kedua, ya, diidghamkan huruf pertamanya ke huruf kedua. Berarti huruf pertamanya itu nggak dibaca lagi, Bunda Sati, melainkan langsung ke huruf kedua yang berharokat. Di sini huruf sa sukun bertemu dengan huruf dal yang berharokat. Itu adalah salah satu syarat ya idgham. Syarat idgham itu huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Nah, jadi cara membacanya, huruf yang pertama tidak dibaca lagi, melainkan langsung masuk ke huruf yang kedua. Ditandai dengan tasydid, ya. Jadi tasydid di sini karena hukum idgham. Gitu ya Bunda Sati. Jadi sa-nya tidak dibaca lagi. Yalhaz dzalika. Itu ya. Oh, baik saja. Iya, Baik. insyaallah. Ustazah. Ya, Wayaki. Yang lain silakan. Cukup? Afwan, Ustazah sekali lagi Ustazah. Ya. Apa Ini tah pengucapan tah itu kalau berhenti mesti kayak hurufnya huruf mati itu maksudnya. Itu pengucapannya gimana Ustazah? Kita harus kita tuh bagaimana? Ini kaitannya di idgham mutajanisain ini atau di yang lain? Maksudnya yang lain Ustazah, yang lain karena kalau tak ya. Kalau tak sukun, huruf tak kan salah satunya mempunyai sifat ciri khas ya. Jadi tak sama kaf itu mempunyai sifat yang khas adalah hames. Jadi hames itu nafasnya dialirkan. Ya. Jadi jika tak sukun itu berikan sifat hames. Jadi lepaskan at. Nah, ya. Jadi lidahnya ditemukan dulu at. Temukan dulu ke makhrajnya yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ya, gusi tempat tumbuh gigi seri atas kalau tak kan. Ya. Nah, jadi temukan dulu, lalu lepaskan udaranya. At. Gitu ya. Tapi kalau dia di hukum idgham mutajanisain, tak sukun bertemu dal, maka tak sukunnya tidak dibaca. Jadi langsung huruf kedua ya. Iya, Ustazah. Ditandai dengan tasydid ya, insyaallah. Ya, silakan. Yang lain? Ustazah. Wa iyaki. Yang lain silakan. Cukup? Paham ya insyaallah ya? Satu lagi boleh Ustazah? Ya, tafadholi Bunda Heni Lis. Ya, baik Ustazah. Yang untuk itobak untuk to itu berarti dia mengikuti huruf depannya ya Ustazah. Maksudnya yang di sifatnya. Ya. Ya, sifat pada huruf to. Jadi bukan berarti to-nya di qalqalahnya hilang ya. Sifat qalqalah pada huruf to di idgham mutajanisain ini hilang. Jadi tidak ada. Jadi yang tersisa hanya sifat itobak. Hanya sifat terkepung. Sebelum ke huruf ta-nya itu tunjukkan sifat itobak pada huruf to-nya. Basal ta. Jadi naikkan pangkal lidahnya. Begitu mau ke huruf ta itu, huruf to-nya itu naikkan. Gitu ya. Itu di situ ini mohon maaf Mbak Utinana. Di contoh yang to berarti itu kan tak. To sukun bertemu huruf ta. Huruf to sukun bertemu huruf ta. Oh, to dengan tak, bentar. Ya. Jadi huruf to sukunnya diidghamkan ya ke huruf ta, namun masih menyisakan sifat itobak pada huruf to. Ya. Jadi bacanya bukan langsung ke huruf ta, makanya tadi sininya nggak bertasydid kan ya, Bunda Heni Bunda Henilis ya. Iya. Jadi betul. to-nya itu sifat itobaknya itu tampakkan dulu ya. Basal
ta. Kalau dia tidak sifat itobaknya tidak ditampakkan, kalau ke huruf ta kan basata, biasa kan basata. Ya. Nah, tapi itu salah, ya, pengucapannya tidak seperti itu ya, karena huruf to Oh ya Ustazah. mempunyai sifat itobak. Makanya taknya kan nggak bertasdid. Jadi toknya itu tunjukkan dulu, berikan dulu sifat itobak pada huruf toknya. Toknya sukun ya Ustazah. Sukun kan syarat dari idgham. Baik. Huruf pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Kedua berharokat. Baik Ustazah. Iya, Ya. insyaallah Ya ya. Ustazah. Ya. Paham Terima ya? kasih Ustazah. Nah, silakan yang lain. Cukup? Apa saja? Ya. Tadi kan syaratnya kalau huruf kedua berharokat, huruf pertamanya sukun dan huruf kedua berharokat, berarti termasuk idgham, hukum idgham. mutajanisain ya. Nah, kalau sebaliknya bagaimana itu Ustazah? Kalau umpamanya yang pertamanya berharokat, yang keduanya sukun. Ya, yang kedua bagaimana itu kan pengecualian dari idgham. Jadi tidak dibaca idgham, melainkan dibaca jelas. Kemarin kita sudah belajar kan yang pengecualian pada idgham mutamatsilain. Ya Ustazah. Ya, kita udah belajar ya, pengecualian pada hukum idgham mutamatsilain, salah satunya apabila kebalikan dari syarat hukum idgham. Apabila huruf pertama berharokat dan huruf pertama sukun, maka tidak diidghamkan, melainkan dibaca jelas, dibaca idhar. Gitu Bunda Sati ya. Kan ada 3 pengecualian kemarin. Ya, makanya itu harus difahami juga, dipelajari juga ya. Ya Ustazah. Ya, jadi syaratnya idgham ya, syaratnya hukum idgham adalah huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Jadi bertemunya 2 huruf, huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Itu syaratnya ya. Ya, silakan. Ya, wa iyaki. Yang lain, silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan yang lebih jelas lagi, gitu. Silakan. Cukup? Baik Ustazah. Ya, cukup ya, alhamdulillah, masya Allah. Pekan depan insya Allah kita akan mempelajari hukum idgham selanjutnya, yaitu idgham mutaqaribain. Ya, jadi kalau idgham mutamatsilain bertemunya 2 huruf yang sama hurufnya, ya, sama makhraj dan sifat. Karena hurufnya sama berarti makhrajnya sama, sifatnya sama. Hukumnya atau cara membacanya idgham secara sempurna apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Idgham yang kedua yang hari ini kita pelajari, idgham mutajanisain, yaitu bertemunya 2 huruf yang sama makhraj namun beda sifat. Ya. Hukumnya sama, idgham secara sempurna apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Kecuali jika huruf to sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Jadi to-nya tetap menyisakan sifat itobak. Ya, jadi idgham naqis istilahnya. Idghamnya kurang sempurna. Ya. Ya. Silakan kita sebelum tadrib kita murojaah sedikit ya yang materi kita hari ini. Silakan Ukti Nana, siapa yang list pertama? Bunda Heni Aun. Bunda Heni Aun izin. Bunda Gai. Bunda Gai sudah ada? Bunda Gai. Bunda Gai belum ada. Belum Bunda ada. Sati. Ya, Bunda Sati. Ya Ustazah. Ya, Masya Allah ya. Sebelum kita tadrib, nanti kita murojaah sedikit tentang materi kita hari ini ya. Ya. Belum Sati. paham sih, Ustazah, Nggak cuma apa-apa. belajar aja. Baca, boleh baca. Boleh baca. Ya. Iya, Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain? Bertemunya 2 huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya ya Ustazah. Nah, ya, jadi bertemunya 2 huruf sama makhraj atau sama tempat keluarnya, tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Ya, Ya. jadi Ya, Ustazah. ada beberapa bacaan yang memiliki hukum idgham mutajanisain. Coba tolong dibaca Bunda Sati yang apabila huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim. Gak sukun bertemu dengan huruf mim ya Ustazah ya. Ya, yang pertama
Contoh yang pertama tadi. Afwan, ya ini ada di pertama. Di monitor ada. Dibaca Bunda Sati. Itu ya. R. Bunda Sati, di sini Ya. hamzah wasol ya. Hamzah wasol pertamanya ya. Cara membaca harokat pada hamzah wasol itu lihat di huruf ketiga. Huruf ketiganya berharokat apa? Di sini huruf ketiganya kaf ya. Kafnya berharokat fathah. Maka hamzah wasolnya harokatnya dibaca kasroh. Jadi kam ma'ana. Bukan R itu ya saja. Bukan. Kalau dia fathah, hamzah wasol dibaca fathah apabila setelahnya bertemu dengan huruf lam. Maka hamzah wasolnya dibaca fathah. Oh, kalau lam ya. Ya, kalau setelah hamzah wasol bertemu lam ya, setelah hamzah wasol lam itu al. Hamzah wasolnya fathah. Ya, tapi kalau huruf ketiganya hamzah wasol dilihat dari huruf ketiganya, hurufnya berharokat fathah, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Jadi kam ma'ana. Coba diikutin Bunda Sati. Irkam Ma'ana. Ro-nya tebalkan. Kam ma'ana. Nah, Afwan ya, yang lain ditutup dulu mic-nya ya, biar jelas yang sedang tadrib ya. Jadi dibacanya kam ma'ana, gitu ya. Ro-nya dibaca tafhim, dibaca tebal. Ro sukun ya. Sebelumnya kasroh karena sebab hamzah wasol, maka ro sukunnya dibaca tafhim. Ya, coba dibaca yang hukum idgham mutajanisain yang tak sukun bertemu to. Sebentar ya, dikeluarkan dulu di monitornya. Yang itu ya saja. Waqalat ta'ifah. Ya, to-nya panjangkan lagi ya. Oh iya. 4 sampai 5 harokat. Baik. Waqalat ta'ifah. Hamzahnya jangan seperti huruf ain ya, i. Ifah. Masya Allah ya. Yang penting Bunda Sati udah paham ya. Jadi huruf pertamanya yang sukunnya tidak dibaca lagi ya, melainkan langsung ke huruf yang kedua, ditandai dengan tasydid ya. Ya Masya Allah. Ya. Setelah ini yang huruf to bertemu dengan huruf ta, to sukun bertemu dengan huruf ta, silakan dibaca. Bunda Yanti. Oh, Bunda Sati dulu, nggak apa-apa. Bunda Sati dulu. Oh, ya. Basat ta. Sa-nya tipiskan dulu sinnya, lalu sebelum ke ta baru angkat pangkal lidahnya. Basat ta. Angkat lagi pangkal lidahnya begitu huruf to-nya itu. Basat ta. Nah, ya, paham ya Bunda Sati maksudnya ya? Jadi tetap ada sifat itobak, tetap ada sifat itobak pada huruf to. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Bunda Sati. Nanti kita tadrib ya di sesi kedua. Ya, silakan dilanjut. Wa iyaki. Selanjutnya Bunda Yanti. Bunda Yanti sudah hadir? Bentar. Belum ada ya. Ya, dilanjut yang lain. Bunda Watinur. Bunda Watinur ada? Ada. Ya, Masya Allah. Iya. Ya, Bunda Watinur, yang penting paham ya tentang materi kita hari ini. Makanya Ana sengaja murojaah walaupun sedikit ya. Biar nanti pekan depan kita sudah paham tentang materi sebelumnya gitu ya. Ya, Ustazah. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum idgham mutajanisain? Bertemunya dua huruf yang sama makrotnya namun beda sifatnya. Iya, nah Masya Allah. Hukumnya, syaratnya apa? Idgham secara sempurna dengan syarat huruf pertama dari mutajanisain, sukun, dan huruf kedua yang
mutajanisain bersukun ya? Apa bersukun apa gimana Ya, Ustazah? huruf pertama Ya. dari huruf mutajanisainnya itu huruf sukun. Sukun Dan huruf yang kedua berharokat. Nah, Masya Allah ya. Jadi itu syarat ya, wajib idgham. Syaratnya itu ya. Jadi huruf pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Jadi paham ya? Bertemunya dua huruf yang sama makhraj namun beda sifat. Sama tempat keluarnya, makhrajnya sama tapi punya beda sifat. Hukumnya idgham secara sempurna apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Ya, kecuali pada to sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat ya, Masya Allah. Ya, Silakan dibaca contoh yang huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Ada contohnya, ada 3 di sini. Langsung cara membacanya jadi biar tahu ya. Da sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Yang berharokat. Yang ini. Ta sama to apa bukan? Yang mana sih Ustaz? Yang dal sama ta. Masih di poin yang keempat. Masih di poin yang keempat. Contoh yang di contoh yang poin keempat. Langsung aja nggak usah tahu. Ya, langsung aja, langsung. Ya. Tawa'atum qad tabayyana abattum. Ya, jadi Bunda Wati Nur, ini satu-satu contohnya. Jadi berhenti saja. Ya. Kan dilihat dal di atas, yang contoh yang di atas ya. Kalau yang di bawah cara membacanya. Dal sukun bertemu ta yang berharokat. Cara membaca yang di bawahnya. Ya. Oh iya. Jadi yang di atas ya Ustazah ya. Yang di atas yang idgham mutajanisain. Ya, contoh bacaan idgham mutajanisain. Tapi cara membacanya yang di bawah. Oh ya? Iya. Lalu atau bi-nya jangan terlalu panjang. Tawa'atum. Ainnya sempurnakan lagi. Tawa'atum. Ya. Tawa'atum qad tabayyan. Berhenti karena itu beda ininya. Ya. Tawa'atum. Qad tabayyan. Qad tabayyana. Ya. Abattum. Ya. Jadi paham ya? Maksudnya di situ ya. Jadi dal bertemu dengan dal sukun bertemu dengan ta berharokat, dalnya tidak dibaca ya. Jadi langsung ke huruf ta ya, yang tak berharokat ditandai dengan tasdid. Ya, dilanjutkan ke poin setelahnya. Contoh di nomor 5. Nomor 5 ya yang kebalikannya. Jadi ta sukun bertemu dengan huruf dal. Contohnya Quran surah Al-A'raf ayat 189. Ya, silakan dibaca. Asqalat da'awa. Ya. Asqalat jangan terlalu dinaber. Kalau hukum idgham mutajanisain walaupun dia ditandai dengan tasdid tapi dia bukan tasdid asli. Tasdidnya karena idgham, karena peleburan gitu ya. Jadi jangan dinaber. Asqalat da'awa. Asqalat da'awa. Ya. Ya, Afan? Yang nomor 4 ini tadi yang contoh itu ya idgham mutajanisain ya. Iya, yang dal sukun bertemu tak berharokat. Ya. Bauti? Ya. Yang apa lagi? Yang nomor ini, yang nomor 5. Yang nomor 5 ini lagi ada di poin. Beda. Kan kebalikan, tak sukun bertemu dal. Kebalikannya. Ya, sama kalau hukumnya sama, cara membacanya sama. Oh iya. Ya. Ini sibuk bingung. Bisa-bisa. Iya, memang beda kan dia kebalikannya. Hukum idgham mutajanisain terjadi pada huruf yang sama makhraj namun beda sifat kan, Bunda? Ini apa Mbak Uti ya? Ya. Bunda Wati Nur, dilanjut ya. Ustazah. Ya, di bawah yang silakan contoh baca contoh idgham mutajanisain yang huruf sa sukun bertemu zal yang berharokat. Ya. Yalhadzalika. Naam ya. Ya, silakan lanjut. Yang zal sukun bertemu dha yang berharokat. Ya. Idzalamu. Langsung tebalkan. Idzalamu. Idzalamu. Nah, Masya Allah gitu ya, Bunda Wati Nur ya, paham ya? Ya, paham Ustazah. Ya, barakallahu fiik. Nanti kita tadrib di sesi kedua ya. Silakan dilanjut, Tinana.
Mbak Uti udah masuk ya, Mbak Uti? Mbak Uti dulu ya. Ya, boleh. Ya, Mbak Uti dulu ya. Uti Nana ya. Oh ya, Ya. silakan. Ya. Mbak Uti, boleh dibaca di materi ya kalau belum paham. Afwan, yang lain ditutup dulu mic-nya yang tidak ini ya, tidak belum bagiannya, belum gilirannya. Mbak Uti, apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain yaitu bertemunya dua huruf yang sama mahrojnya, namun beda sifatnya. Iya, hukumnya? Hukumnya idgham secara sempurna dengan syarat huruf pertama dari mutajanisain sukun dan huruf kedua berharokat. Masya Allah. Ya, kecuali huruf to sukun bertemu dengan tak yang berharokat. Maka diidghamkan kepada huruf setelahnya dengan menyisakan sifat isbaq pada huruf to. Ya. Jadi paham ya maksudnya Mbak Uti di sini paham? Paham. Jadi apabila to sukun bertemu tak ya diidghamkan tapi tetap menyisakan sifat itobak pada huruf to. Jadi itobak itu kan terkepung ya. To-nya ya Ustazah. Ya, pada huruf to. Jadi to sukunnya yang hilang adalah sifat kolkolahnya. Jadi tidak dikolkolahkan ya, walaupun taknya dia bertemu tak yang berharokat ya, nanti ditandai dengan tasdid, tapi tidak ditandai dengan tasdid kalau to sukun bertemu dengan tak. Yaitu tadi karena dia idghamnya tidak sempurna ya. Paham ya Mbak Uti ya? Ya, Masya Allah. Ya, silakan. Baca di contoh idgham mutajanisain yang huruf ba sukun bertemu mim. Ba sukun ketemu. Yang contoh di bawah Mbak Uti, contoh pertama di poin pertama yang di bawah. Ini. Ini benar? Hamzah wasalnya dibaca kasroh. Irkam ma'ana. Ma'ana. Diulang. Irkam ma'ana. Ya, ro sukun sebelumnya kasroh tidak asli karena sebab di sini sebabnya karena hamzah wasal. Ro sukunnya dibaca tafkhim Mbak Uti, dibaca tebal. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, Masya Allah. Dilanjut, jika huruf tak sukun bertemu to yang berharokat. Wa qalau ta'ifah. Qafnya mat. Wa qalat ta'ifah. Nah, silakan lanjut. Yang contoh huruf to sukun bertemu huruf ta yang berharokat. Yang basat ta gitu ya? Ya. Basat ta. Sa-nya jelaskan dulu. Basat ta. Jangan diayun. Basat ta. Nah, Masya Allah. Silakan yang contoh huruf dal sukun bertemu huruf ta yang berharokat dibaca contohnya yang di bawah. Ya. Tawa'atum. Matobi'i jangan terlalu panjang. Tawa'atum. Ainnya dijelaskan lagi. Kawa'atum. Tawa'atum. Nah, lanjut. Qad tabayyan. Nah, lanjut. Abadtum. Nah, Masya Allah ya. Cukup Mbak Uti. Jadi paham ya tentang idgham mutajanisain yang dimaksudnya ya. Paham ya Mbak Uti ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti di sesi kedua kita tadrib. Ya Mbak Uti. Ya. Silakan yang lain. Ya, Umi Dery. Ukti Dery. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyimak ya dari awal ya? Insya Allah Ustazah. Masya Allah. Ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain itu bertemunya dua huruf yang sama mahrojnya namun beda sifatnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya
idgham secara sempurna dengan syarat huruf pertama dari mutajanisain sukun dan huruf kedua berharokat. Kecuali ada pengecualian? Kecuali Jika huruf to sukun bertemu dengan huruf ta berharokat, maka diidghamkan kepada huruf setelahnya dengan menyisakan sifat itbaq pada huruf to. Ya, Masya Allah. Afwan, yang lain ditutup mic-nya dulu ya, biar suaranya bersih. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi paham ya, Ukti Dery yang dimaksud di sini ya, paham ya? Ya, insya Allah saja. Ya, Insya Allah. Silakan dibaca contohnya di poin ke-5, 6, dan 7. Yang tak sukun bertemu dal, sa sukun bertemu dal sukun bertemu dho, berharokat. Yang di poin contoh 5, 6, dan 7. Contohnya asqalat da'awa. Ya. Asqalat da'awa. Sekali lagi. Asqalat da'awa. Naam, qafnya dilatih lagi ya. Lanjut, huruf sukun bertemu zal berharokat. Yalhadzalika. Zanya matobi'i. Yalhadzalika. Naam, jangan dinaber, karena di sini tasdidnya bukan tasdid asli, tasdidnya tasdid idgham, jadi jangan ditekan. Yalhadzalika. Naam, ya. Dilanjut, contoh yang zal sukun bertemu dha yang berharokat. Idzolamu. Dha-nya nggak ada mat. Idzolamu. Naam. Idzolamu. Sekali lagi. Iya, do-nya susah. Ya. Idzolamu. Nah, Masya Allah. Jadi paham ya yang dimaksud dengan idgham mutajanisain? Paham ya? Ukti Dery ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti kita sesi kedua kita wa iyaki. Silakan dilanjut. Ukti Khalifah. Ananda Khalifah sudah hadir? Hadir, Ustazah. Ya, Masya Allah. Ya, Ananda Khalifah, apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain? Mutajanisain itu bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya, namun beda sifatnya, Ustazah. Iya, jadi sama makhrajnya, sama tempat keluarnya, namun mempunyai sifat yang berbeda. Dua huruf itu ya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya atau cara membacanya bagaimana? Jika huruf yang pertama idgham secara sempurna. Idgham secara sempurna dengan syarat huruf pertama dari mutajanisain sukun dan huruf kedua berharokat. Ya, kecuali ada kecualinya kalau idgham mutajanisain. Kecuali to dan ta. Huruf to sukun. Huruf sukun bertemu dengan huruf ta berharokat. Ya. Maka diidghamkan. Kepada huruf setelahnya. Huruf setelahnya dengan menyisakan sifat itbaq pada huruf to. Poin yang pengecualiannya paham Bunda Ananda Khalifah? Yang dimaksud pengecualian di sini paham maksudnya? To-nya itu to mati atau sukun. Ya, kan syarat dari idgham yang huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Berharokat. Ya. Diidghamkan secara sempurna ya. Tapi tetap diidghamkan tidak sempurna, diidghamkan tetapi tetap menyisakan sifat itbaq pada huruf to. Jadi pengecualian aja ini. Pengecualian kalau yang lain idghamnya sempurna pada idgham mutajanisain, tapi kalau yang huruf to sukun bertemu dengan ta, idghamnya tidak sempurna atau disebut juga idgham naqis. Karena dia tetap menyisakan sifat itbaq pada huruf to. Makanya di sini pada bacaan basal ta-nya kan tidak bertasdid. Karena to-nya itu diberikan sifat itbaq dulu ya. Paham gitu ya? Insyaallah, Ustazah. Ya, insyaallah. Ya, silakan dibaca contohnya yang idgham mutajanisain yang huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim. Sebentar, Ustazah. Hamzah wasolnya dibaca kasroh. Hamzah wasol.
Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, roknya tebalkan lagi karena rok sukun sebelumnya kasroh karena sebab di sini karena sebabnya hamzah wasol ya. Jadi rok sukunnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, masya Allah. Jadi poinnya ya, kalau cara membaca hamzah wasol, Ananda Khalifah, lihat di harokat pada huruf ketiganya. Jadi harokat ke huruf ketiganya di sini huruf kaf ya. Kafnya fathah. Ya kan? Maka hamzah wasolnya harokatnya dibaca kasroh. Ya. Nah, kalau di sini ka, hamzah wasolnya dibaca kasroh. Irkam ma'ana. Gitu ya, paham ya? Ya, insyaallah. Ya, dilanjut ke yang contoh idgham mutajanisain jika huruf ta sukun bertemu to yang berharokat. Tak bertemu to yang berharokat. Ya. Di contoh poin kedua. Wa qala ta'ifah. Qafnya ada matobi'i. Wa qala ta'ifah. Nah, ya. Jadi jangan dinaber, jangan ditekan ya, karena di sini tanda tasydid pada huruf to itu karena hukum idgham. Jadi bukan tasydid asli. Kalau tasydid asli kan bukan karena hukum idgham ya. Jadi jangan dinaber, jangan terlalu ditekan. Wa qalat ta'ifatun. Gitu ya. Bunda Ukti Ananda Khalifah ya. Ya, silakan dilanjut ke yang to sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Basata. Sinnya jangan terikut tebal. Basalta. Basata. Nah, jadi tetap ada itobaknya pada huruf to-nya kan. Jadi yang hilang hanya sifat qalqalahnya. Jadi kalau sudah tahu kita hukum idgham mutajanisain ini, jangan begitu kita bertemu dengan ayat ini kita bacanya masih salah. Kadang ada yang salah karena tidak tahu cara membacanya. Jadi bacanya masih basal kota, to-nya dibaca qalqalahnya, padahal nggak dibaca ya, hanya sifat itobaknya saja pada huruf to, tapi huruf sifat qalqalahnya itu nggak ada, hilang ya, gitu ya. Silakan dilanjut ke huruf dal bertemu ta. Tawa'attum. 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 Ya, lanjut. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Ya-nya dijelaskan. Qad tabayyana. Ya, lanjut. Abadtum. Ya, paham ya maksudnya ya idgham mutajanisain di sini ya? Ananda Khalifah paham maksudnya ya? Bertemunya dua huruf yang sama makhraj namun beda sifat ya. Jadi hukumnya atau cara membacanya idgham secara sempurna apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Kecuali pada hukum idgham mutajanisain ya. Pengecualian jika huruf ta sukun bertemu huruf ta yang berharokat. Masya Allah. Barakallahu fiik Ananda Khalifah. Ya, silakan. Bunda Nita. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nita, afwan. Kameranya boleh dibuka kalau tidak keberatan? Iya, Ustazah. Iya. Ya, Ustazah. Ya, Masya Allah. Kita hari ini mempelajari materi hukum idgham mutajanisain. Apa yang dimaksud dengan hukum idgham mutajanisain? Bertemunya huruf yang sama makhrajnya, namun beda sifatnya, Ustazah. Iya. Hukumnya bagaimana? Cara membacanya bagaimana? Hukumnya huruf pertama mutajanisain atau huruf pertamanya huruf pertama mutajanisain sukun bertemu dengan huruf yang kedua berharokat. Ya, jadi idgham secara sempurna apabila huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Kecuali
Ada pengecualian? kecuali huruf to Sukun sukun bertemu dengan huruf ta yang yang berharokat. berharokat. Ya. Maka diidghamkan Ustazah kepada huruf setelahnya. setelahnya. Jadi huruf to-nya diidghamkan ke huruf setelahnya, namun tetap menyisakan sifat itobaq pada huruf to. Karena Pada to huruf kan to. mempunyai sifat itobaq, terkepung ya. Insyaallah. Ya. Bunda Nita silahkan contoh yang huruf ta sukun bertemu dal yang berharokat pada contoh di poin 5, 6, 7. 5, 6, 7 Ustazah. Ya. Tak sukun bertemu dal. Ya. Tak sukun bertemu dal. Ya. Askolat askolat da'awa. Dari da-nya langsung jangan berhenti. Askolat da'awa. Askolat da'awa. Naam. A-nya juga jangan berhenti ya. Da'awa. Askolat da'awa. Disukunkan dulu, diberhentikan dulu dalnya, dal tasdidnya. Askolat da'awa. Askolat da'awa. Masya Allah. Dilanjut ke idgham mutajanisain yang sa sukun bertemu dal yang berharokat. Contohnya. Yalhaz dzalika. Zanya matobi'i. Yalhaz dzalika. Dilanjut. Ya, dilanjut ke zal sukun ketemu dho yang berharokat. Izzolamu. Masya Allah. Faham ya? Bunda Nita, paham tentang hukum idgham mutajanisain? Paham ya? Insya Allah Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustazah. Ya, nah, dilanjut. Berarti saya nih, Ustazah. Ya, Ukti Nana, silahkan. Ya, apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain dan beri contohnya sampai poin keempat. Benar saja. Idgham. Sharing saya dulu saja ya. Ya. Idgham mutajanisain itu bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Ya. Hukumnya? Hukumnya idgham secara sempurna dengan syarat huruf pertama dari mutajanisain sukun dan huruf kedua berharokat. Kecuali huruf to sukun bertemu dengan huruf ta berharokat, maka diidghamkan kepada huruf setelahnya dengan menyisakan sifat itbaq pada huruf to. Ya. Dijelaskan contoh idgham mutajanisain terjadi pada huruf apa aja? Bagaimana bacaannya? Pada huruf ba sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Yang berharokat. Mim yang berharokat. Ya. Irkam ma'ana. Ro-nya hamzah wasalnya jangan terikut tebal, tipiskan dulu. Ro-nya yang ro sukun yang tebal. Kam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, Masya Allah. Dilanjut. Tak sukun bertemu dengan huruf to yang berharokat. Tak sukun bertemu dengan to berharokat. Wa qalat ifah. Wa qalat ifatun. Nah, ya lamnya jangan terikut tebal karena to-nya tebal jadi lamnya tebal ya. Lamnya tipis. Bertemu. Ya, lanjut. To sukun bertemu huruf ta yang berharokat. Basok ta. Ya, basok
ta. Basalta. Nah, lanjut. Huruf da bertemu dengan sukun. Tawa'atum. Lanjut. Qad tabayyana. Naam, lanjut. Battum. Abattum. Abattum. Nah, Masya Allah ya. Paham ya, Ukti Nana ya? Tentang hukum idgham mutajanisain ya? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silakan. Selanjutnya Bunda Henilis. Baik, Bunda Ustazah, Henilis. mohon. Ya. Baik. Masya Izin screen-nya ya, Ya, udah Nana. udah di-share ya dengan Ukti Nana, Baik. Masya Allah. Bunda Henilis, silahkan Ya, Ustazah. didefinisikan apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain dan nanti contohnya pada contoh di poin kelima, 6 dan 7. Ya, Baik, silakan. Ustazah. Hukum idgham mutajanisain adalah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Hukumnya idgham secara sempurna dengan syarat huruf pertama dari mutajanisain bersukun dan huruf keduanya berharokat. Kecuali untuk huruf to sukun bertemu dengan huruf ta berharokat, maka diidghamkan kepada huruf setelahnya dengan menyisatkan sifat itobak pada huruf to. Nah, Insya Allah ya. Jadi paham ya Bunda Henilis ya maksudnya ya? Insya Allah, Iya, Ustazah. Iya, Masya Allah. Berikan contohnya, contoh bacaan yang memiliki hukum idgham mutajanisain pada huruf ta bertemu dal, ya, tak sukun bertemu dal, sa sukun bertemu zal sukun bertemu dho yang berharokat ya. Silakan pada poin 5, 6 dan 7. Contohnya. Baik, Ustazah, untuk huruf tak bertemu dengan dal. Dijelaskan tak sukun bertemu dengan dal yang berharokat. Baik. Bertemunya huruf tak sukun dengan huruf dal yang berharokat, ya, maka contohnya. cara membacanya, contoh pada surat Al-A'raf 189, ya. Asqala da'afa. Langsung. Ya, Masya Allah, langsung. Asqala da'awa. Asqala da'awa. Nah, silakan dilanjut. Baik, untuk selanjutnya contoh huruf sa sukun bertemu dengan zal yang berharokat. Ustazah. Ya, sama makhraj ya. Ya. Namun beda sifat ya. Baik. Yal hadzalika. Sa-nya jangan dibaca tapi langsung ke zal. Yal hadzalika. Yal hadzalika. Alifkan dulu zalnya. Yal hadzalika. Yal hadzalika. Zanya matobi'i. Yal hadzalika. Yal hadzalika. Huruf dalnya jangan terlalu diapit ya, jangan terlalu di makhrajnya. Jadi tipis saja. Yal hadzalika. Baik, Ustazah. Yal hadzalika. Alifkan. Baik. Yal hadzalika. Nah, Masya Allah. Lanjut. Baik. Untuk selanjutnya huruf zal sukun bertemu dengan huruf do yang berharokat ya. Yang berharokat. Baik. Iya. Silakan. Baik, dibacanya menjadi izzolamu. Nah, Masya Allah. Insya Allah paham ya Bunda Henilis maksudnya ya. Maksud dari idgham mutajanisain ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bunda Yanti. Bunda Yanti sudah hadir? Tadi hadir Bu. Ya,
Tafadholi Bunda Yanti. Maaf tadi berbeda. Ya, Masya Allah. Ya, Bunda Yanti, hari ini kita mempelajari tentang hukum idgham mutajanisain. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain dan berikan contohnya di contoh poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan. Baik. Idgham mutajanisain. Itu bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifat. Terus hukumnya idghamnya secara sempurna dengan syarat huruf pertama dari mutajanisain sukun dan huruf keduanya berharokat kecuali to sukun bertemu dengan huruf ta. To sukun bertemu. Ya, to sukun bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Ta berharokat, maka diidghamkan kepada huruf setelahnya dengan menyisakan sifat itibaq pada huruf to. Ya, Masya Allah. Paham maksudnya ya? Dengan menyisakan sifat itibaq jika huruf to sukun bertemu tak berharokat. Ya, to sukun. Paham ya maksudnya ya? Insya Allah Ustazah. Ya, Masya Allah. Ya, silakan dibaca contohnya yang di poin 1, 2, 3, dan 4. Ya, ba ketemu dengan mim. Ya, ba sukun bertemu dengan mim yang berharokat ya. Mim berharokat ya. Jadi silakan. dibacanya irkam ma'ana. Ya, roknya coba ditebalkan lagi takdim, rok sukunnya. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Gunahnya ditahan lagi, gunahnya lebih lama. Irkam ma'ana. Jadi dia gunakan ada mim ya. Iya, mim tasdid. Irkam ma'ana. Ya, irkam ma'ana gitu ya. Insyaallah. Ya, dilanjut. Lanjut contoh Ta. kedua. Yang huruf ta sukun bertemu dengan huruf to yang berharokat. Ya. Ya. Ya, sebentar ya. Ya, silakan. Ta ketemu dengan to. Ya, tak sukun bertemu to yang berharokat. Ya, tak sukun bertemu dengan to. Waqalat ifatun. Ya, to-nya panjangkan lagi 4 sampai 5 harakat. Oh iya. Waqalat ifatun. Masya Allah. Jadi lamnya jangan terikut tebal karena udah mau to-nya ketemu to-nya tebal, jadi lamnya terikut tebal ya, jangan terikut tebal. Waqalat ifatun. Gitu ya, Bunda Yanti ya. Ya. Waqalat ifatun. Nah, Masya Allah. Dilanjut. Terus huruf to sukun bertemu dengan ta fathah. Tak yang berharokat. Tak yang berharokat. Ya. Berharokat. Ya. Jadi dibacanya bafatta. Jelaskan dulu mbaknya. Basatta. Basatta. Nah, jadi begitu. To sebelum masuk ke huruf ta, angkat pangkal lidahnya. Oh, jadi itunya itu maksudnya itobaknya. Itobak pada huruf to. Basatta. Oh ya, basatta. Tapi sinnya masih tipis ya. Basatta. Basatta. Jadi to-nya itu berikan sifat itobaknya, tapi kolkolahnya hilang ya. Jadi tidak ada lagi sifat kolkolahnya tidak. Jadi jangan salah membaca. Walaupun taknya tidak bertasdid, bukan berarti masuk ke huruf ta, ya. Tidak bertasdid ya. Jadi tidak masuk ke huruf ta, ya. Maksudnya tidak sempurna idghamnya. Jadi idgham nakis ya, pengecualian pada huruf to sukun bertemu huruf ta yang berharokat. Jadi idghamnya tidak sempurna atau disebut juga idgham nakis ya, karena walaupun diidghamkan huruf pertama ke kedua, tapi tetap menyisakan sifat itobaq pada huruf to. Paham ya, Bunda Yanti maksudnya ya? Jadi ya, Masya Allah. Itu ya, tetap harus ada itunya. Ada itobaknya, jadi suaranya terkepung.
To kan huruf isti'la, punya sifat itobak. Itobak itu terkepung kan? Jadi basalta, basalta. Nah, jadi diangkat. Angka lidahnya begitu to-nya itu diangkat. Basalta. Nah, Masya Allah. Gitu ya. Ya, dilanjut. Ya. Insya Allah Ustazah. Ya. Sekarang huruf dal sukun ketemu dengan ta berharokat. Nah. Jadi dibacanya tawa'atum. Tawa'atum. Lanjut. Awa'atum. Lanjut. Tabayyana. Naam. Lanjut. Abattum. Ya, abattum. Abattum. Ya, mimnya, mim di akhir berikan sifat bainiyah, mengalir sedikit. Mim sukun dan nin sukun, ya, berikan sifat bainiyah. Abattum. Jadi jangan berhenti, langsung. Abattum. Nah, Masya Allah. Gitu juga huruf nun ya. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bunda Yanti. Ya. Ya. Ya, jazakumullah khairan Ustazah. Wa iyaki. Silakan, masih ada? Sudah habis ya semua? Ya, Masya Allah. Ya, silakan Saya kita. belum loh, saya belum. Saya belum. Ustazah. Bunda Mardiati, Bunda Sriwati, afwan ya. Berarti yang di atas tadi ada Tadi lagi ya? dari tadi ada, cuma ya nunggu urutan. Bunda Heni Aun. Mbak Nana Bunda bisa Gali. dulu ya. Itu kan Ya, mutajanisain. Bunda Mardiati dulu ya. Bunda Mardiati dulu ya. Ya, Masya Allah. Afwan ya, Bunda Mardiati ya. Afwan. Ya, nggak apa-apa, Ya. Ustazah. Ya, Mana tafadholi. Mbak Nana? Ya. Ininya di-share dulu. Ya, nanti di-share dulu. Ya. Idgham mutajanisain ya. Mutajanisain adalah bertemunya dua huruf yang sama tapi beda sama makhraj tapi sifatnya berbeda. Nah, ya. hukumnya berbeda sifatnya. Idgham dilakukan idgham secara sempurna dengan syarat huruf pertama dari mutajanisain sukun dan huruf keduanya adalah berharokat kecuali huruf to. Sukun bertemu dengan huruf ta berharokat maka diidghamkan kepada huruf setelahnya dengan menyisakan sifat huruf to yang itobak Ustazah, iya ya. Yang itobak. Paham ya Bunda Mardiati yang dimaksud menyisakan sifat itobak pada huruf to-nya, paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi paham ya. to-nya yang dibaca dengan sifatnya ya Ustazah ya. To-nya dibaca dengan sifat itobaknya saja tapi tidak sifat qalqalahnya dihilangkan ya. Jadi tetap misalkan sifat itobak ya. Silakan Bunda Mardiati berikan contoh bacaan yang mempunyai hukum contohnya idgham. adalah ba sukun ketemu dengan huruf mim ya. Di sini ba-nya nggak dibaca langsung kepada tasjid mim. Jadi arkam ma'ana. Hamzah wasalnya dibacanya kasroh harokat.